Cek cek 1 2. Oke, kali ini gue akan melakukan sesuatu hal yang belum pernah gue lakukan sebelumnya. Apa itu? Yaitu adalah memprediksi Pilpres. Bukan ya, prediksi Pilpres udah gue buat. Coba cek tuh ya, berdasarkan teori pendekatan kajian Naruto. Ya, cuman kali ini kita bakal bahas Oscar, salah satu acara paling bergengsi dan paling prestisius ya, bahkan yang paling bergengsi menurut gue di antara semua penghargaan yang lainnya mengenai perfilman ya. Nah, di sini tentunya nggak bakal gue bahas semuanya ya, semua kategorinya terlalu banyak dan beberapa aja tentunya juga nggak semua film yang ada di list-list ini semua gue tonton gitu ya, yang di Indonesia masuk aja cuma berapa doang gitu. Makanya kalian tungguin aja, dan jangan lupa kalau kalian udah nonton video gue sampai habis, nanti gue pengen kalian tulis di kolom komentar ya list-list yang jagoannya kalian gitu. Nanti best aktor menurut kalian, menurut gue ini bang, bukan ini. Nah, di situ serunya kita berdebat agar dialektikanya berjalan. Oke? Welcome back to Ngelantur Indonesia. Skui nonton, skip belum? Jangan lupa kalian semua ya. Oke, gimana kabar kalian semua? Ya, gue pengen coba tes pakai mikrofonnya diangkat kayak gini. Gue pengen tahu kalian tulis di komentar, kalian lebih suka modelan kayak gini atau yang di sini kayak kemarin kayak biasa gitu ya. Cuman ya kita coba kayak misalnya versi uncut yang ngelantur, kan ada kan yang konten segmen bebas tuh. Biasa kan itu tanpa edit. Biasa kan gue ngomongnya begini kan. Nah, gue pengen coba kayak gitu. Apakah lebih bagus? Karena secara pergerakan gue agak terbatas sih, karena tangannya cuma satu doang. Tapi secara suara kayaknya gue lebih suka nih suara ini. Coba nanti kalian tulis di kolom komentar aja ya. Oke, kita nggak usah banyak bacot, langsung aja kita masuk di segmen yang udah jarang keluar ya di Ngelantur, yaitu adalah ngedate Ngelantur Update. Ya, kalian tahu sendiri lah, yang udah ikutin Ngelantur dari lama. Dulu kita sering bikin ngedate sama Bang Dito, cuman Bang Dito sekarang udah nggak sama Ngelantur gitu ya. Cuma ya kali ini kita pengen bahas ngedate-nya versi yang agak beda nih. Kalau ngedate biasa, topik ini kita bahas di fokusin satu topik ini aja, yaitu apa? Oscar. Dan kita prediksi satu-satu nih nominasinya kita bikin ya menurut Ngelantur. Yang menang bakal menang siapa, nanti kita lihat lah jatuh tanggal waktu hari hanya pas penghargaannya. Kita lihat apakah benar, nanti kalian balik lagi ke sini. Kalau misalnya gue bener, berarti gue Roy Kimochi. Oke, kita langsung masuk aja. Yang bakal gue prediksi itu adalah pertama Best Actress, Best Actor, Best Director, Best Picture, Best Costume Design, Best Supporting Actor, dan yang terakhir itu Best Animation Feature ya. Oke, 7 aja lah, nggak usah banyak-banyak lah ya. Dan memang ini film-film yang beberapa tuh udah gue nontonin gitu. Oke, kita langsung masuk aja. Biasanya kan kita mulai dari cowok gitu, patriarki. Karena memang kemarin di video shorts gue dibully gitu, karena mereka tidak tahu konteks pembahasan mengenai feminisme gue. Jadi langsung kirain gue kayak, apa sih bang, cowok aja gak apa-apa lu, kenapa cewek begitu langsung ya kan. Lu kagak nonton video panjang gue lu. Ya, oke, jadi kita bahas mulai dari cewek dulu. Kita sekarang menjadi feminis nih, cewek dulu ya. Oke, kita berarti mulai dari Best Actress dulu, oke? Gue bukan menirukan seseorang ya, gue lagi nyari-nyari nih. Mana Margot Robbie di sini? Ya sayang sekali ya, Margot Robbie di film Barbie tidak masuk dalam kategori nominasi Best Actress di Oscar. Cuman memang ya, gua nggak bisa bohong lagi, memang ini semua yang ada di sini menurut gua kayak dewa banget bos. Gila ini, makanya gua paling susah ya, sumpah dari semua nominasi yang paling gua susah tentukan prediksi gua nih pemenangnya, yaitu menurut gua kayak Best Actress. Karena wah, ini menurut gua keroyokan, semuanya berpotensi untuk bisa menang. Dan hampir setara semua nih di kategori Best Actress ini. Oke, pertama ada Emma Stone. Emma Stone kita tahu sendiri ya, The Poor Things. Dia menang juga di Golden Globe yang kategori Best Actress buat musical, romance. Ya kita semua tahu lah Emma Stone itu salah satu aktris paling berbakat yang pernah gue lihat, sumpah demi apapun. Pertama kali gue lihat Emma Stone itu di film Birdman, dan kalau nggak salah dia langsung masuk ke Best Supporting Actress tuh, meskipun masih nominasi gitu ya. Cuma ya 2014 tuh masih awal-awal karirnya, dia udah gila, dia udah berpartner sama Michael Keaton. Lu bayangin men, jadi anaknya Michael Keaton. Ketika berantem itu udah kayak setara men, Michael Keaton sama si Emma Stone gitu ya. Dinamikanya berasa sekali, emosionalnya bener-bener langsung dikeluarkan sama Emma Stone gitu. Dan memang dia juga udah pernah menang Oscar kan memang ya di film La La Land ya tahun 2016. Oscar 2017 dia menang Best Actress. Dan setiap film-film yang dimainkan, meskipun yang blockbuster pun kayak model-model misalnya Amazing Spider-Man, jadi Gwen Stacy juga bener-bener dia yang ngebangkitin
Amazing Spider-Man filmnya gitu. Ketika dia main di film Cruella, dia benar-benar jadi sosok yang sangat-sangat eksentrik, nyentrik sekali. Jadi ini aktris yang serba bisa, bahkan kayak film-film ecek-ecek kayak The House Bunny ya, dia jadi orang culun, lu bayangin jadi orang culun bos, tiba-tiba pas dia di make up jadi orang cantik, bener-bener auranya beda. Dia bisa jadi orang culun, bener-bener kelihatan bener-bener culun, bisa bener-bener jadi orang seksi juga. Gila emang Emma Stone ya. Cuman memang sayangnya di Poor Things ini gue nonton ya. Ya jujur soalnya kalau Poor Things ini nggak tayang di Indonesia kan kalau nggak salah, jadi gue bingung juga. Gue penasaran mah jujur, orang ada Willem Dafoe, ada Mark Ruffalo ya, pasti gue pengen nonton Poor Things, cuman nggak tahu mau nonton di mana gitu ya. Nah kedua itu ada Annette Bening ya di film Nyat. Nah Nyat ini juga yang belum gue tonton. Jadi Poor Things sama Nyat ini gue belum nonton, tapi untuk 3 lainnya gue nonton semua. Oke, kita bahas satu-satu ya. Untuk Carey Mulligan dari film Maestro. Maestro ini gila sih, dia di sini jadi istrinya Leonard Bernstein. Key-scene-nya apa? Nah, gue pengen kasih tau. Key-scene itu ya, kalau misal dalam Oscar itu ada, kalau buat gue ya, ada yang namanya key-scene, itu adalah adegan kunci. Adegan kunci buat apa sih bang maksudnya? Nah, adegan kunci ini adalah penentunya di mana lu bisa berpendapat kalau ini bakal masuk Oscar gitu, at least masuk nominasi gitu. Jadi kayak ketika kita ngelihat, meskipun ini aktris secara keseluruhan bagus kan, cuma nanti di satu ketika misalnya ada satu scene yang memang paling menonjol, yang memang mengeluarkan seluruh emosi, biasanya marah-marah, ngamuk-ngamuk biasanya ya, sehingga bisa bikin penonton tertegun gitu. Nah itu pasti dalam sekejap nanti kita bisa kayak ini Oscar nih, langsung pasti menang Oscar nih. Nah gitu loh. Itu ketika kita ini Oscar, itu namanya key scene gitu ya. Dan untuk Carey Mulligan ada ya scene ketika dia marah-marah, dia berantem lawan suaminya, berantem adu mulut gitu sama Bradley Cooper tuh di situ sebagai Leonard Bernstein. Itu dapet banget ya, meskipun itu cuman dari jauh ya, cuman itu satu take ya, long take, itu keren sekali. Dan kita bisa di sini dia sebagai seseorang yang ya diselingkuhin sebenarnya sama suaminya kan gay ya, si Leonard Bernstein gitu. Tapi dia kerasa tuh ketika dikecewa seperti apa, tapi ketika dia pengen respect lagi sama suaminya tuh kayak gimana gitu. Perjuangannya sangat-sangat berasa. Carey Mulligan keren sekali ya. Untuk yang Sandra Hüller, kita masuk ke Sandra Hüller. Sandra Hüller buat gua di film Anatomy of a Fall luar biasa, gila banget, gokil banget. Makanya untuk kalian yang belum nonton Anatomy of a Fall, ini baru tayang ya kemarin, baru tayang filmnya, dan gue langsung tonton filmnya, nggak mau banyak basa-basi lagi, langsung gue tonton. Demi apapun, orang film festival cuman tayang ya, kapan lagi kan di Indonesia tayang film-film kayak begituan. Nah kalau kalian pengen nonton review gue mengenai Anatomy of a Fall, nonton besok atau besok lusa lah, kita upload nanti reviewnya, udah gue buat juga. Nah untuk Sandra Hüller ini memang bisa memerankan sosok karakter yang unik sekali tanpa perlu key scene yang sampai marah-marah, ngamuk-ngamuk yang gue bilang tadi kan, sampai emosional, nangis-nangis. Biasa kan key scene tuh seperti itu gitu. Tapi si Sandra Hüller ini itu cuma dari muka yang kalem aja kita bisa lihat kayak ada 2 sosok ya. Sosok yang di situ diceritakan kan suaminya mati nih, tapi suaminya mati kenapa? Kan dia di sini sebagai tersangka utama. Nah, kita bisa lihat dia kadang-kadang pas di persidangan tuh kayak orang yang ngebunuh ya kan, kayak dia ada ambiguitas di moralnya dia gitu, kelihatan dari mukanya dia, ekspresinya dia. Tapi di satu ketika kita bisa lihat kayak anjing, dia tulus man, bukan dia yang bunuh men gitu. Ya sampai ke ending film lu bakal nggak ngerti, ini open ending dibuka sesuai interpretasi kalian. Itu gilanya si Sandra Hüller ya, keren sekali. Jarang-jarang tuh gue bisa ngeliat karakter yang memang ada kisinya juga sih, ketika dia marah-marah sama si Samuel, adegan gue ngamuk-ngamuk gitu ya. Wah itu dapat juga sih ya. Cuman gokil banget untuk Sandra Hüller. Tapi untuk prediksi gue buat pemenang Best Actress versi Oscar itu adalah Lily Gladstone buat gue ya, sebagai Molly Burkhart ya, istrinya si Leonardo DiCaprio ya di film Killers of the Flower Moon gitu ya. Ini karakter yang memang sangat-sangat depresi sekali, karena memang diceritakan sebagai suku Osage ya, suku Indian asli yang dimanipulasi sama si bangsat itu. Nanti kita bahas juga di supporting actor bakal muncul ya, Robert De Niro ya, dimanipulasi. Jadi si suaminya dimanipulasi, jadi suaminya kalau nggak salah tuh kasih obat yang salah gitu. Dia memang kena penyakit diabetes, dikasih insulin gitu, tapi insulin diganti gitu. Jadi biar dimati nih. Nah, kenapa mati? Karena memang di saat itu, ini kan biopik ya, orang-orang Amerika tuh pengen membunuh nih orang-orang cewek ini ya dengan cara licik gitu ya. Jadi kekayaan diambil karena memang mereka kaya, karena mereka punya kekayaan minyak bumi. Makanya suku Osage tuh kaya, tapi dimanipulasi sama orang-orang kulit putih Amerika. Ketika si Lily Gladstone itu saudari-saudarinya mati gitu kan, mamanya juga mati, jadi keluarganya satu persatu mati. Itu benar-benar dikasih kesedihannya dia ya, penurunan downgrade itu ya, secara mentalnya dia. Kayak yang terakhir ya, sampai yang adegan yang paling impactful buat gue itu ketika ya dikasih tahu Leonardo DiCaprio benar-benar turun ke bawah gitu, pengen kasih tahu kalau misalnya saudarinya dia yang terakhir kalau nggak salah tuh mati, itu diledakin rumahnya ya. Jadi si Leonardo cuman kayak gini doang, nggak ngomong, tapi si Lily Gladstone tuh udah tahu gitu dia kalau misalnya aduh saudari gue mati, langsung kayak dia langsung kayak
teriak, wah tuh nangis, emosinya luar biasa dalam sekali men. Ya, scene menurut gue yang penting juga menurut gue di film Killers of the Flower Moon, si Lily Gladstone itu ketika ya dia yang udah bener-bener sakit di bantal tidak berdaya, gue ngerasa bener-bener nih orang sakit beneran gitu. Udah bener-bener kayak diabetes tingkat parah ya kan. Terus ketika si didatengin sama suaminya, dia bilang I need you here, terus pelukan, terus kissing. Itu scene paling menurut gue poin utama tuh dari film Killers of the Flower Moon. Keren sekali Lily Gladstone, menurut gue prediksinya yang menang adalah dia. Oke, kita langsung lanjut lagi ke nominasi berikutnya, yaitu adalah Best Actor. Oke, langsung aja kali ini gue langsung kasih tahu prediksi gue untuk pemenang nominasi Best Actor di Oscar buat gue adalah Bradley Cooper dari film Maestro. Gue tahu banyak di antara kalian yang mungkin gak setuju sama gue, mungkin kalian bilang Cillian Murphy lah bang, gila di Oppenheimer kayak gitu. Nah, jujur ya, kita langsung ngomongin dulu nih. Dari Cillian Murphy itu buat gue kayak bagus banget dia sebagai Oppenheimer, tapi gak ada diferensiasi karakter yang begitu besar dengan peran-peran dia yang lain gitu. Ya kalian tahu semua mungkin dia di Peaky Blinders gitu kan. Kalian tahu mungkin dia di film Dunkirk gitu kan, filmnya Nolan yang satunya. Cuman ya menurut gua kayak gak ada yang something special banget dari Cillian Murphy di film Oppenheimer sih. Bagus sih bagus ya. Malah gua lebih suka kalau Cillian Murphy jadi seorang orang psikopat yang senyum-senyum, karena matanya tuh menurut gua mata villain banget gitu. Ketika misalnya di film Batman Begins dia jadi Scarecrow, itu menurut gua jauh lebih mengerikan dia sebagai sosok antagonis seperti itu gitu ya. Oke, tapi selanjutnya yang pengen gua highlight juga ada Paul Giamatti. Nah, ini juga menurut gua salah satu kandidat yang bisa menang untuk kategori Best Actor juga sih. Ya, di The Holdovers, film yang komedi yang ngakak sekali ya. Gua udah nonton nih film The Holdovers, dan memang si Paul Giamatti ini dengan matanya dia yang sangat belok, cara dia ngomong yang cepet, pronunciation-nya unik sekali. Gue paling inget adegan ketika kalau kalian udah nonton The Holdovers sih, kalian harusnya lihat ya yang pas dia lagi beli bir atau apa tuh kalau nggak salah ya. Yang dia ngomong kalau misalnya dia di-kick dari Harvard nih. Ditanya sama-sama dia di-kick gara-gara apa? Gara-gara gue nge-hit orang. Terus habisnya, lu di-kick dari Harvard gara-gara hit orang. Terus habisnya, maksudnya hit tuh mukul. Habis itu si Paul Giamatti bilang, bukan, gue hit pakai mobil. Habis itu sampai orangnya patah tulang rusuk, terus dia nembak dirinya sendiri mati. Terus habis itu si kasirnya ngomong, ya thank you killer atau apa itu, gue agak lupa. Pokoknya itu bener-bener dialog-dialog yang dilakukan sama si Paul Giamatti ini bener-bener spontan sekali, tapi impact itu kencang buat komedi yang singkat, padat, jelas gitu. Sayangnya untuk Colman Domingo di film Rustin sama Jeffrey Wright di American Fiction, dua-duanya gue belum nonton ya. Rustin sama American Fiction gue belum nonton karena memang di Indonesia juga nggak tayang. Gue nggak tahu mau nonton dari mana. Cuma ya untuk Bradley Cooper lagi-lagi nih, kenapa gue pilih Bradley Cooper sebagai prediksi gue? Bradley Cooper, lu bayangkan 9 nominasi Oscar bos, udah masuk 9 nominasi dari dulu ya, kagak menang-menang bos ya. Di American Hustle dia masuk, di American Sniper yang sebagus itu dia masuk, terakhir tuh di Star is Born dia jadi pemeran utamanya Best Actor masuk, di sutradara juga masuk gitu, tapi kagak menang-menang nominasinya gitu. Kasian juga sih menurut gue sama Bradley Cooper gitu. Bahkan film Joker 2019 dia jadi produsernya nggak masuk juga. Jadi kayak ketika gue liat di Maestro, inilah nih, ini chance terbesar dia buat menangin Oscar buat gue, Bradley Cooper, dengan peran dia sebagai Leonard Bernstein, seorang konduktor. Ini yang paling gila, kisen dari si Bradley Cooper ini ya sebagai Leonard Bernstein adalah, lu coba cek di sini ya di YouTube kalau kalian nggak nonton filmnya ya, coba cek di YouTube deh yang kondaknya dia di Ellie Catredel tuh. Oh my god, lu bisa percaya kalau misalnya si Bradley Cooper ini sebagai Leonard Bernstein bener-bener dia kondak beneran gitu. Jadi dari tadi dia fokus sama gue tuh dari kecil gue pernah cita-cita gue jadi konduktor ya, karena gue suka musik, gue suka kondak gitu. Bahkan di sekolah dulu pas paduan suara tuh gue yang biasa kondak gitu ya. Makanya gue bener-bener respect banget sama Bradley Cooper. Gue bayangkan ya ketika dia melakukan hal seperti itu di Ellie Catredel dengan musiknya Mahler ya musisi, kalau kalian nggak tahu, Mahler itu musisi yang memang terkenal sangat-sangat gampang sekali emosi, gampang marah gitu. Dan musiknya di sini dimainkan sama si Bradley Cooper sebagai dia kondak orkestra seperti itu. Itu gila banget. Gue bener-bener percaya kalau dia bener-bener ngerti nih musiknya. Padahal gue yakin ketika si Bradley Cooper di atas, dia juga kayak, anjing gue ngapain nih kayak gini gitu loh. Gue setiap note baloknya, setiap partiturnya, setiap ketukannya, gue yakin dia nggak ngerti apa-apa. Dia cuma asal begini doang. Gue yakin tuh diajarin sama konduktor aslinya. Gue yakin kayak gitu. Cuma bener-bener bisa sebelievable itu sebagai seorang konduktor. Apalagi ketika dia melakukan gerakan sampai kayak itu kan, sampai begitu. Ya memang Leonard Bernstein ketika kalian compare side by side sama adegan aslinya Leonard Bernstein yang asli, itu benar-benar sama gitu ya. Ya meskipun kita
tahu nih si Bradley Cooper nggak mungkin dia ngerti mengenai musik, tapi ketika kita bisa percaya dia beneran konduktor di situ, that's the point of acting. Kita bisa percaya nih orang beneran dari raut wajah, ekspresi, dari penggunaan cara tenaganya dia untuk begini deng pam 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 pam, gila itu emosi energinya keluar ya. Lu bayangkan itu sekitar 6 menit kalau nggak salah ya. Lu coba hitung deh yang di YouTube itu adegan yang menurut gua kissinnya itu ya di Ellie Cattrall 6 menit bos, dia bener-bener ya 1 kali take kayaknya. Itu gila banget, parah banget menurut gua. Itu udah pasti buat gua ya Bradley Cooper adalah pemenang buat Best Actor. Tapi sayangnya buat gua, lagi-lagi nih, gue bukan mencoba mengikuti seseorang, cuman gue nyari-nyari nih, ini Leonardo DiCaprio kemana bos? Waduh, tumben-tumbenan amat nih Oscar nggak masukin DiCaprio. Padahal DiCaprio di film Killers of the Flower Moon tuh gila men, apalagi dikombinasi trio maut lagi ya. Martin Scorsese saudaranya, ada Robert De Niro sebagai aktor yang paling sering dipakai juga sama Scorsese, sama DiCaprio juga yang paling sering dipakai sama Scorsese. Trio maut lu dikombinasi maut di film The Killers of the Flower Moon, gila banget. Gue ngerasa kayak DiCaprio jadi orang yang berbeda loh di Killers of the Flower Moon. Gue gak pernah lihat dia berakting seperti itu. Mau di Django Unchained lah, mau di Titanic lah, mau di film Catch Me If You Can yang ecek-ecek atau apapun itu. Pokoknya dia kayak di sini menjadi seseorang yang kayak apa ya, mukanya dari ekspresinya, dari cara dia ngomong, lidahnya itu kayak berbeda sekali. Ini kayak bukan si DiCaprio yang gue kenal. Itu jagonya tuh di situ memang. Si DiCaprio selalu memberikan peran yang sangat-sangat diferensiasinya tuh tingkatannya tuh jauh banget dibandingkan karakter-karakter dia yang sudah dia perankan sebelumnya. Tapi ya sudahlah ya. Tapi tetap aja buat gue Bradley Cooper harusnya bakal menang nih di Best Actor. Oke, kita lanjut lagi di nominasi berikut, yaitu The Best Director. Oke, kita bisa lihat di sini ya. Kita pantau ya, yang gue belum nonton berarti Poor Things, The Zone of Interest, sama udah. Sisanya gue nonton Oppenheimer, Killers of the Flower Moon, sama Anatomy of a Fall. Itu gue udah nonton 3-tiganya. Dan memang kalau kalian lagi-lagi ya gue ingetin, kalau kalian pengen lihat emang sebagus apa sih Anatomy of a Fall, nah kalian coba cek nanti besok atau lusa ya, gue bakal bikin review buat kalian itu film Anatomy of a Fall. Kalian tonton videonya, kenapa dia bisa masuk ke 4 kalau nggak salah nominasi Oscar gitu, film Anatomy of a Fall. Nanti besok kita bahas gitu ya, karena baru tayang nih di Indonesia nih. Buruan apa lagi daripada keburu hilang. Biasa kan film-film kayak begini gampang hilang, film-film festival. Nonton langsung ya, cari di bioskop terdekat kalian. Nah untuk untuk Best Director kayaknya gue nggak usah ngomongin banyak ya. Udah pasti sih gue bakal pilih Christopher Nolan sih. Ya kalian udah tau lah, Oppenheimer aja gue kasih rating 10/10. Nggak pernah gue kasih 10/10 ke film lain. Jadi ya di sini Nolan sih udah puncaknya dia lah. Menurut gue puncak karir Nolan sih di sini sih buat gue. Soalnya Nolan kan belum pernah menang Oscar ya. Jadi kapan lagi lu kalau misal di Oppenheimer nggak menang lagi sih, keterlaluan juga sih. Ya karena kalau misalnya kita ngomongin Martin Scorsese bang, ya Martin Scorsese kalau kita harus compare side by side sama Nolan, memang dia slightly better lah menurut gue. Bukan slightly, bahkan memang dia masih di atas banget lah ya Scorsese dibandingkan Nolan gitu secara film-filmnya. Cuma Scorsese udah pernah dapat 1 Oscar itu di film The Departed ya tahun 2007 tuh, dan memang nominasi dia tuh baik banget. Scorsese langganan dia, Last Temptation of the Christ, The Aviator, The Raging Bull, ya banyak lah. Lu bisa belum Goodfellas apa semuanya. Terlalu banyak film-filmnya Scorsese yang dewa-dewa semua. Cuman memang ya dia udah pernah dapat The Departed, dan Nolan belum pernah dapat sama sekali. Jadi ini mungkin giliran Nolan ya. Tapi kalau misalnya mau ngomongin Anatomy of a Fall, Justin Triet juga luar biasa sekali dari segi karena dia memang screenplay-nya kan dia yang buat kan, dan memang kekuatan utamanya di screenplay-nya. Memang secara directing-nya dia juga gila sih, menggunakan pendekatan yang agak dokumenter seperti itu, lebih live sekali dengan penggunaan kameranya segala. Keren sekali sih memang di Anatomy of a Fall. Cuma buat gue memang Oppenheimer another level sih menurut gue. Film-film Nolan lainnya itu kenapa sih nggak pernah bisa menurut gue menang Oscar gitu, bahkan nominasi aja susah gitu. Karena Inception, Dunkirk, Memento itu kan salah 3 dari film yang pernah masuk nominasi di Oscar gitu, yang buat disutradarai oleh Nolan. Tapi ya kalau lu perhatiin kayak Inception, Dunkirk, Memento, menurut gua mind blowing selalu gitu kan, selalu gila, megah. Memento mungkin lebih ke ya gila aja penggunaan waktu di situ, di penulisannya luar biasa sih Nolan sih. Cuman kayak Inception kan gila, film yang benar-benar genius gitu kan, masif sekali, epic sekali dengan praktikal efek yang gila-gilaan. Cuma lack of emotion, gue pernah bilang kan gitu, lack of emotion. Jadi jarang sekali film Nolan yang menurut gue kayak bisa ini Oscar nih, gila pasti nih ya. Menurut gue di sini cuman Oppenheimer yang bisa begitu, karena Oppenheimer tuh kayak lu mau dari segala sisi ya, penyutradaraan Nolan itu lu dari acting yang ada di situ memang bertabur bintang sih, aktor-aktornya, aktris-aktrisnya. Tapi penggunaan praktikal efeknya, bomnya lu bisa lihat di situ, set productionnya seperti apa, itu semua bisa dikulik sebegitu demikian luar biasa sampai kita nonton 3 jam sampai nggak berasa gitu. Ya itulah Nolan di film Oppenheimer, menurut gue wajib banget sih menang gitu ya, jadi Best Director. Oke, kita lanjut lagi di nominasi Best Supporting Actor. Oke, gue udah tahu nih dari foto-fotonya aja
Gue yakin banget banyak mayoritas dari kalian semua bakal milih RDJ pasti. Buat best supporting actor jadi Louis Strauss ya di film Oppenheimer ya. Cuma kalau buat gue nono ya. Enggak, bukannya nono sih, lebih ke ya susah juga sih sumpah untuk list best supporting actor. Ini yang paling susah juga nih gue menentukan. Bukan kalau buatan best actress tadi susah karena bagus semua. Kalau ini kayak ya agak nggak ada yang menonjol banget gitu. Bahkan menurut gue harusnya William Dafoe di Poor Things kayaknya sih bakal keren. Meskipun gue belum nonton Poor Things ya, cuman kayaknya sih dari make upnya dia, dari trailer sih gue liat gila sih. Nggak tahu sih di filmnya kayak gimana. Cuman balik lagi RDJ ya, apakah RDJ berhasil keluar perannya dia sebagai Tony Stark di MCU? Menurut gue nggak sepenuhnya benar juga ya. Memang dia bisa masuk nominasi menurut gue, kenapa? Karena memang Tony Stark udah mati di MCU gitu. Barulah dia bisa masuk nominasi. Kalau nggak, menurut gue bakal dia terjebak tuh dalam satu karakter yang sama ya, berulang-ulang di setiap filmnya. Ya selalu Dr. Dolittle, Sherlock Holmes, apa gitu-gitu ya selalu ya si RDJ. Cuman untuk di film ini memang dia slightly better ya dibandingkan peran dia yang sebelumnya. Apalagi dengan make upnya tambahannya dengan warna hitam putih, memang menambahkan kesan vibes yang berbeda dari RDJ yang kita kenal. Cuman buat gue tetap aja masih ada aura-aura Tony Stark sih dari RDJ ini di film Oppenheimer. Kalau kalian perhatiin ketika dia marah-marah di ending film itu ya, ketika dia marah-marah, coba kalian compare side by side sama adegan dia marah-marah sama Steve Rogers di film Avengers Endgame. Kalian coba perhatikan deh, marahnya itu sama, cara dia marah, penadaannya dia, ya coba perhatiin gerak-geriknya, matanya itu sama. Makanya menurut gue dia masih ada bayang-bayang Tony Stark gitu. Cuman memang udah lumayan keluar lah dari peran dia yang biasanya. Untuk Robert De Niro memang ya ini aktor paling legend ya, dia udah menang 2 kali ya di The Raging Bull, gila banget sumpah di Raging Bull jadi Jack LaMotta kan, sama di Godfather ya, di Godfather jadi Vito Corleone versi muda di film Godfather 2 tuh ya, gila banget. Tapi memang di Killers of the Flower Moon tidak semenonjol itu lagi menurut gua. Robert De Niro selalu ya bisa menonjol, tapi untuk di film Killers of the Flower Moon entah kenapa dia sebagai seorang manipulator, big villain sebenarnya, tapi kurang bagus. Nggak mungkin De Niro jelek, cuman kebanting menurut gue sama si DiCaprio sama Lily Gladstone bahkan gitu ya. Bahkan untuk Mark Ruffalo gue nggak bisa ngejudge dulu karena gue nggak nonton Poor Things, sama Sterling K. Brown juga gue nggak bisa judge karena gue belum nonton American Fiction. Tapi yang menarik adalah kayaknya justru prediksi gue adalah Ryan Gosling kayak yang menang. Jadi prediksi gue untuk pemenang Best Supporting Actor untuk nominasi Oscar adalah Ryan Gosling. Ini mungkin mengejutkan buat kalian semua, tapi ya karena menurut gue memang gak ada yang menonjol sih dari aktor-aktor ini. Nggak tahu ya, Sterling K. Brown sama Mark Ruffalo ya, karena 3 ini buat gue kayak Ryan Gosling justru stand out banget dengan memang ya ecek-ecek gitu, film-film hahaha lah, film-film Barbie gitu ya. Ya meskipun secara prediksi sih kayak agak susah juga ya, Oscar jarang-jarang tuh film-film kayak Barbie bisa menang gitu, kayak agak jarang. Bahkan tadi kayak si Margot Robbie aja nggak masuk kan. Jadi nggak tahu juga ya bakal menang atau enggak. Tapi justru Ryan Gosling sih gila sih, jujur ya gue suka banget dia peran dia sebagai Ken di Barbie, gila. I'm just Ken, kocak ya, bagus. Memang menurut gue lebih suka peran dia dari kayak begini gitu, yang lebih agak leha-lehoy begitu kan, daripada peran dia kayak di Rayman, di Blade Runner gitu ya, yang lebih serius jadi agen rahasia gitu. Gue lebih suka dia jadi Ken begini kan. Ya kayak di La La Land menurut gue bagus, makanya dia bisa stand out banget kan di La La Land kan. Oke, kita lanjut lagi di nominasi The Best Picture. Oke, ini nominasinya banyak sekali ya. Memang Best Picture itu adalah memang film terbaik lah anggapannya gitu ya kalau dalam Oscar gitu ya. Ya Killers of the Flower Moon, Oppenheimer, Poor Things, The Holdovers, Barbie, American Fiction, Past Lives, Maestro, Anatomy of a Fall, Zone of Interest. Oke. Yang gue udah nonton berarti cuman Killers of the Flower Moon, Oppenheimer, The Holdovers, Barbie, Maestro, Anatomy of a Fall ya. Sisanya gue belum nonton tuh. Ya, jadi gue cuma bisa judge yang gue udah tonton. Lagi-lagi ya, gue gak mau bisa judge yang belum gue tonton. Cuma ya kalau misalnya kita harus compare ya Oppenheimer. Ya Oppenheimer kan gue udah bilang film terbaik Oppenheimer ya, Best Picture-nya pasti Oppenheimer kalau buat gue ya, prediksi ya. Dan tadi gue udah jelasin semuanya di Best Director tadi, Nolan udah gue kasih semua gambarannya kenapa bisa masuk Best Picture, udah gue kasih tau lah tadi lah. Jadi kita langsung masuk aja ke nominasi berikutnya. Oh iya, bentar gue lupa deh. Tadi kalau ngomongin Best Picture juga menurut gue Barbie sih ada potensi juga ya, meskipun ya lagi-lagi kayaknya Oscar sih nggak mungkin kasih ke Barbie sih ya. Cuma Barbie itu karena memang menurut gue productionnya segila itu gitu loh, productionnya itu loh bisa bikin menurut gue Barbie jadi menang Best Picture gitu, dari visualnya sangat-sangat luar biasa menurut gue gitu. Atau misalnya Killers of the Flower Moon juga nice sih, Killers of the Flower Moon dengan kematian, gue paling suka sih bagian kematian suku Osage itu ditampilkan dengan sangat-sangat tragis, dark sekali, depresif sekali. Itulah jagonya si Martin Scorsese ya. Memang kalau Best Picture tuh memang langganannya si Scorsese juga sih ya. Ya oke, tapi tetap Oppenheimer is the best. Oke, kita lanjut lagi di nominasi Best Costume Design.
Oke guys, sebelum kita lanjut pembahasan prediksi Oscar kita, gue pengen kasih tahu dulu dong. Nih, Spider Fisher ini gue yang gambar sendiri pakai tangan gue sendiri ya. Lihat. Ya, ini bener-bener idenya orisinal dari otak gua, kreativitas gua mengenai seorang nelayan yang memang pengen mencari nafkah untuk anaknya tapi pengen membahagiakan anaknya juga, makanya dia pakai topeng Spider-Man, karakter kesukaan anaknya. Keren banget kan? Ceritanya mantap sekali, kalian bisa cek di link yang gue taruh di bawah tuh kalau kalian pengen beli baju official merchandise dari Ngelantur. Masih banyak desain lainnya yang semuanya gua gambar pakai tangan gua sendiri. Kalian bisa cek langsung ya. Oke, langsung aja kita lanjut lagi di best costume design ya. Untuk best costume design ini buat gua semuanya keren ya. Semuanya keren, termasuk Poor Things yang gue belum nonton pun di trailer ini pasti gila sih. Kemungkinan besar menurut gue Poor Things bisa menang nih ya. Oppenheimer menurut gue enggak dulu untuk kostum desain. Barbie mungkin bisa. Napoleon ada film sampah masuk di sini. Cuman memang kostum desainnya keren sih. Memang secara visual tuh memang Napoleon sebenarnya keren visualnya ya. Dan memang ceritanya nggak jelas tuh di filmnya kemarin ya. Cuman ya enggak dulu deh. Menurut gue mungkin potensinya ada di Poor Things sama Barbie. Tapi kalau misalnya kita harus compare, kalau gue lihat dari trailernya doang ya Poor Things ya. Gue lihat-lihat ya kemungkinan besar Poor Things yang menang menurut gue ya. Jadi prediksi untuk best costume design ya sangat-sangat unik ya. Memang penggunaan warnanya, elemennya semuanya menurut gua komposisinya itu jauh lebih eksentrik, nyentik sekali di film-filmnya Poor Things gitu dibandingkan Barbie yang lebih menurut gua mainin lebih ke color aja, memang lebih ke ya Barbie ya, dunia Barbie kayak ini kostumnya ini gitu. Jadi kalau Poor Things lebih menurut gua lebih estetik gitu ya, secara seni ya. Jadi kita lanjut lagi aja lah ya ke prediksi gua yang terakhir yaitu di nominasi Best Animated Feature. Oke, nggak usah banyak bacot, langsung aja kita bikin prediksi pemenang ya. Dari nominasi Oscar Best Animated Feature menurut Ngelantur adalah Spider-Man Across the Spider-Verse buat gua ya. No debat kalau buat gua kali ini, karena kalau kita harus compare sama saingan paling beratnya buat gua ya The Boy and the Heron, dan yang bikin gua gila itu adalah di Golden Globe kemarin yang menang adalah The Boy and the Heron ya. Kenapa? Karena memang mungkin yang dilihat itu adalah esensinya, kedalaman ceritanya. Memang kalau mau ngomongin kedalaman cerita itu memang The Boy and the Heron sih cukup dalam, deep. Memang seperti animasi-animasi Ghibli studio lainnya selalu mengedepankan yang namanya satisfying dan story yang cukup dalam gitu. Di film The Boy and the Heron juga animasinya juga menarik sekali. Tapi mohon maaf ya, Spider-Man Across Spider-Verse menurut gua gila. Menurut gua nggak ada kelemahan kecuali menurut gua kayak palingan karena ini cuma part satunya doang, part 2-nya nanti kan di Beyond the Spider-Verse. Menurut gua Golden Globe Spider-Man nggak menang gara-gara itu doang sih. Kayaknya sih menurut gua ya, karena ini cuma part 1 gitu. Tapi secara part 1 aja menurut gua udah paket komplit sekali gitu, dari musiknya gila, dari visualnya. Makanya gua kan orang desain ya, makanya gua lebih lihat cara desain, secara visual. Karena gua DKV, desain komunikasi visual, makanya gua lebih lihat visualnya gitu dibandingkan maknanya gitu. Kalau mau ngomongin makna sebenarnya kayak Nimona nih bagus juga sih ya. Nimona ngomongin mengenai ada politiknya dibahas, sistem sosial dibahas di Nimona gitu. Detail banget animasinya, dan memang yang menarik juga dari Best Animated Feature nominasi Oscar yaitu adalah semuanya di sini itu uniknya adalah 2 dimensi animasinya. Ya nggak sih? Kecuali Elementals ya, Elementals lagi-lagi memang animasi buatan Pixar, jadi memang style animasi memang keren banget ya, memang anime Pixar nggak usah ditanya lagi lah. Cuma yang lain lu bayangin 2 dimensi semua, termasuk Robot Trips ini apa nih? Gua nggak tahu nih ya film Robot Trips apa nih. Jadi udah pasti sih menurut gua dengan 2 dimensi menurut gua memang udah jadi trademark ya di animasi-animasi zaman sekarang. Elementals mohon maaf ya, menurut gue yang paling lemah di sini malah Elementals gitu. Karena ya kenapa bisa masuk Oscar, gue bingung. Mungkin karena visual ya, visual menarik sekali ya. Memang Elementals gue suka secara visual, airnya bener-bener gue suka, satisfying lah. Apinya ya, gimana cara memperlihatkan semua elemen yang ada dalam kota tersebut, keren. Cuma ya secara cerita gitu-gitu aja sih, nggak ada yang spesial sama sekali dari film Elemental sumpah. Ya kalau The Boy and the Heron gue yakin ada yang spesial, dan terutama Spider-Man. Buat gue Spider-Man itu paket komplit sekali, makanya untuk prediksi gue di Best Animated Feature buat Ngelantur adalah Spider-Man Across Spider-Verse. Oke, kalau kalian punya list yang berbeda dari gua, prediksi kalian coba kalian tulis di kolom komentar. Prediksi kalian apa sih? Jagoan kalian apa sih ya? Nanti coba semoga gue bisa balas-balasin, kita adu argumentasi ya. Jangan cuman kasih tahu doang nih jagoan kalian apa. Kasih tahu juga alasannya karena apa. Jadi ada argumentasinya juga, ada substansinya juga. Oke, gitu aja. Jangan lupa follow kita di Instagram, dan kalau kalian pengen join grup WhatsApp kita, join juga lewat link yang gue taruh di bawah, itu grup Ngelantur Corps. Silahkan bergabung dengan 800 Ngelantur Corps lainnya seputar perfilman dan TV series, kita ngobrolin bareng-bareng. Oke, gitu aja untuk prediksi Oscar kita yang cukup
panjang sih sebenarnya karena memang banyak dan apalagi gue bahas yang lain-lainnya juga ya, makanya nggak sempet. Sampai jumpa di penghargaan hari H-nya ya. Ketika nanti sudah diumumkan siapa pemenang-pemenangnya, nanti kalian balik lagi di video ini ya. Kalau komentar, "Bang, ternyata prediksi lu semuanya bener, Bang." Wih, memang saya adalah Roy Kimochi, saudara-saudara. Oke, gitu aja. Kita jumpa di segmen-segmen ngelantur berikutnya. Bye-bye semuanya. Spider-Man Across. Ulang. Ulang dari awal deh, ulang dari awal. Oke, nggak usah langsung. Oke, ulang.